Kalau buat gue sih ordal belum tentu ya, kalau itu ownernya langsung ya menurut gue bukan orang dalam ya. Jadi kalau he choose you to be, yuk jadi partner gue atau kerja bareng gue, ya menurut gue berarti dia ngeliat sesuatu dari value dari lu. Gila nih atasan gue. Iya dong, kayak terjun langsung kerjaan lu gitu. Lu kan dianggap gak becus coy gitu. Lu pilih Gen Z atau millennials? Gen Z lah ya gue ya. Gen Z gue. Milenial sih menurut gue bisa kalah sama mereka ya. Kembali kedatangan another woman leaders. Di episode kali ini kita bakal, kali ini woman leadersnya agak sedikit gaharnya, kelihatan gahar, langsung dus gitu. Kira-kira dia punya story apa, pengalamannya. Without further ado mungkin kalian perlu kenalan. Halo, gue Feryani, CMO-nya Zap. Dan hari ini kita bakal banyak banget ngobrolin soal leadership dan gimana jadi leader di perusahaan yang almost semuanya cewek, dan gue baru jadi seorang ibu. Menurut gue ini episode yang menarik banget karena untuk orang bekerja seloyal dan selama itu dari bawah hingga sekarang punya posisi yang title yang tinggi, itu adalah punya tantangan sendiri. Jadi kalau kalian penasaran gimana cara Feryani membangun karir sampai ini, tonton sampai habis. Oke, balik lagi ke episode Kuli. Dan hari ini kita kedatangan satu leader yang kerjanya lama banget. Kerjanya yang lama banget. Lama banget Gimana? Kalimat lu tuh ambigu anjir. Kerjanya lama banget tuh maksudnya lelet atau kerjanya udah lama anjir. Bener juga anjir ya. Gue gak pikir ke situ sih. Lu emang agak jahat gitu ya pemikirannya ya. Track recordnya dan kesetiaannya. Loyalitas gitu. tanpa batas. Loyalitas tanpa batas. Keren. Karena kan sekarang kalau kita ngomongin kerja itu 2 tahun 3 tahun caps lah. Bosan soalnya ya. Bosan. Apa nih yang bikin gak bosan kira-kira? Nah, jadi kita langsung panggil aja hari ini Feryani, welcome. Halo. Kuli. Gue langsung kayak hai. Kita mau ngulik-ngulik cerita tentang lu nih. Oke. Karena menurut gua seru banget nih. Karena di zaman sekarang ya kan orang kerja pendek-pendek. Ya kan dikit-dikit cari pengalaman baru, tapi kan lu betah banget gitu kan. Cerita dulu kali ya. Jangan pintaran mereka ya. Kan cepat loncat, gajinya cepet naik. Belum tentu. Belum tentu ya. Betul. Oke. Cerita dulu mungkin pengalaman profesionalnya dari awal banget kerja sampai dengan sekarang. Waduh, kemarin udah cerita bareng William. Yeah. Ya intinya kalau misalnya gue datang dari gimana ya, kalau misalnya awal kerja dari SPGN boleh disebutin gak sih? Boleh. Boleh ya. Boleh. Jadi jadi nggak ada duit. Iya, jadi dari bawah ya, dari SPG terus ya kalau misalnya untuk sum up summary itu adalah ya gue comes dari hotelier lah. Gitu. Jadi jiwa hotel banget, pelayan banget nih, babu banget gitu. Jadi di industri hotel tuh kayak kira-kira around 6 year gitu. Sama 7 year tuh 7 tahun lah ada di perhotelan gitu. Di perhotelannya dari level paling bawah? Level paling bawah, pokoknya dari ya markom admin lah waktu itu gitu ya. Terus naik supervisor, manager ya as usual lah ya. Terus sampai akhirnya mulai dari brand lokal gitu, dari brand lokal di Bali, terus gua ke brand internasional gitu ya, di 4 star. Tadinya mau ke 5 star hotel dan gue pengen keluar tadinya. Luar negeri? Iya, kayak ke Dubai gitu-gitu kan lucu ya. Gitu kan. Kalau di Karena hotel lucu bisa, loh. Karena lucu loh. Dia bilangnya. Iya, jadi beda gitu kan, dapat experience-nya. Gitu. Terus tapi akhirnya malah end up-nya di beauty clinic. Gimana tuh dari hospitality, dari hotelier bisa end up-nya ke beauty? Nah itu dia, ketemu ownernya. Nggak, jadi kita temenan sama ownernya. Jadi gue temenan sama ownernya itu dari zaman dia masih baru awal-awal mau bangun. Ya emang udah temenan gitu. Terus ya namanya temenan ya kan, ya gue kerja di Bali, dia bangun di Jakarta, ke Bali, kita masih sering ya meet up, ngumpul gitu kan. Terus udah pulangnya gue di hotel, tiba-tiba dia bilang, gue perlu orang hotel nih gitu, mau nggak lu join nih gitu. Karena dia tahu bahwa industri services ya yang paling penting kan kekuatannya di service kan. Kalau beauty clinic kan juga sama ya, service ya gitu sih. Dan akhirnya ya here we go deh. Lama gue udah 2015 masuk, udah 9 tahun, 9 tahun ya? Jalan 10 tahun. Gue lagi mau minta pas 10 tahun 1 kali gaji cuti sebulan. Wow. Biasanya gitu sih. Iyalah, 10 tahun cuy, 1 dekade cuy. Iya. Gila. 1 dekade kayak pemerintahan nih. Wow. Udah 2 periode tuh. Periode gue. Tadi kan lu mulai dari cerita lu kenal ownernya gitu kan. Berarti kan
orang bisa bilang gitu kalau gue ngeliatin di perkomenan gitu semua Masuknya kerja karena tuh ordal nih. karena ordal kayak gitu. Mm-mm. Apa pandangan lo soal ordal? Ordal ya, kalau buat gue sih ordal belum tentu ya, kalau itu ownernya langsung ya menurut gue bukan orang dalam ya. Emang dia yang, maksudnya ya emang dia yang punya gitu. Jadi kalau he choose you to be, yuk jadi partner gue atau kerja bareng gue, ya menurut gue berarti dia ngeliat sesuatu dari value dari lu gitu. Kalau buat gue, kalau istilah orang-orang dalam itu adalah orang di luar itu yang bisa mempengaruhi data owner mungkin, atau mempengaruhi yang petinggi-petinggi yang ada di satu perusahaan atau organisasi ya. Kalau buat gue sih gitu. Tapi jalur ordal sebenarnya buat gue nggak ada, sah-sah aja loh kalau buat gue ya. Gitu selama yang dipromosikan atau yang dipastikan orangnya yang datang yang dipromosin ya memang beneran oke gitu. Banyak, aku juga banyak, maksudnya kalau gue udah 9 tahun kan gue juga termasuk orang dalam ya kalau gue merekomendasikan orang ya. Tapi ya maksudnya kalau emang gue bisa yakin this guy is good ya karena memang gue bisa jamin ya this guy is good gitu. Bukan karena ada faktor yang lain sih gitu. Ada juga kayak misalnya gue pernah masukin ya gue nggak tahu jalur. Jadi gue pernah punya supir. Jadi supirin gue nih gitu. Ya supirin gue. Tapi gue lihat nih kualitasnya bukan kualitas supir nih gitu. Dan itu ya menurut gue itu gue juga pakai ya kedekatan gue lah ya di perusahaan dengan lamanya gue bekerja. Akhirnya gue mau promosikan dia gitu. Gue bilang ini coba deh kalau lu jadiin orang waktu itu dia di legal gitu ya, jadi masuk deh untuk perizinan outlet segala macam. Tapi ternyata terbukti ya, maksudnya dia kerjanya oke, bahkan jadi employee of the year. Gitu. Jadi supir ke legal cuy. Iya. Supir legal employee of the year. Iya. Wah, cerita inspiratif. Lumayan. Bisa kita undang mungkin. Gitu. Ternyata maksudnya ya bisa aja sih gitu. Kalau balik lagi tergantung. Kalau menurut gue ya orang dalam apa enggak, rekomendasi apa enggak, tergantung value orang yang ya maksud dari tujuan dapetin ya apa sih gitu, value-nya apa gitu. Kalau pertama kali nge-lead tim pas di posisi yang mana? Pas yang di hotel udah juga atau pas yang di Zap? Di hotel udah, tapi nggak banyak ya gue. Gue tuh baru bener-bener belajar leader. Maksudnya gini, as a leadership itu kan semua orang udah punya ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin skill as a leader, ya gue baru bener-bener di grooming tuh di Zap sih. Karena mulainya ya gue cuma punya 1-2 orang, 3 orang, 4 orang. Lama-lama sekarang under gue ada 35 orang gitu. Berarti pas join Zap timnya ada berapa? Waktu gue join Zap, jumlah seluruh tim Zap ya? wah kecil banget. Dulu paling 25 ya, sekarang udah 200. Ini seluruh ya, ini seluruh ya. Lumayan lah. Iya. Tapi kan bukan diurus sama dia sendiri. Iya. Kalau departemen gue sendiri waktu dulu berempat, gitu. Mulai bahkan bertiga, terus berempat. Sekarang udah ada 4 leader, totalnya adalah 35 orang. Gitu. 35 itu yang under direct supervisor lo ada 4 berarti tadi itu. Jadi gue punya yang gue bilang gue direct benar-benar gue urusin tuh ya 4 lah. Gitu. Baru mereka membawahi 35 sisanya. Betul. Oke. Gimana pertama kali jadi leader? Waduh. Challenge paling besar. Challenge paling besar ya. Menentukan leadership kali ya, tipe ya. Kadang-kadang kita sering banget ke direct ya. Maksudnya gue juga punya, maksudnya gini, gue kan selalu punya yang kayak we are Rukap kan. Ya gue dulu pernah punya leader yang ya ini komsel lah ya, tapi menurut gue kayak dapet banget tuh dia tuh kalau kayak orang yang perhatian banget. Lu pernah gak sih ketemu leader yang hi how are you, lu udah makan apa belum, gimana keluarga lu. Nah gue bukan leader yang bagian situ tuh. I'm not that kind of person gitu. Tapi gue waktu itu ngerasa kayak leader yang oke tuh harus kayak dia ya. Maksudnya kayak gitu tuh, yang kayak ngemong, yang very care gitu. Tapi gue pikir-pikir lagi, bukan berarti gue nggak care ya. I care with my team gitu. Kalau ada sesuatu yang bisa gue bantu. Tapi gue nggak bisa follow up kayak leader yang gue kenal ini. Tapi emang gue ngelihat dia ngelit kayak gitu, gue pun hatinya kena ya. We talking about heart ya, gitu. Jadi kayak menurut gue yang paling awal paling sulit itu adalah lu mau jadi leader kayak gimana sih? Itu paling menurutku basic banget tuh. Terus gimana style leadership lo? Gue pas awal lo memilihnya akhirnya berdasarkan apa? Gue awal banget nih ya, awal gue kerja tuh ya tentunya gue sekarang kan ada enak ya, maksudnya zaman sekarang tuh di provide knowledge. Lu bisa belajar di ESC gitu. Lu bisa belajar tentang karakteristik gitu dan macam-macam lah ya gitu. Kalau gue sih yang utama adalah waktu sekarang style leadership gue adalah gue itu menyesuaikan sih gitu.
Tapi yang jelas gue selalu ngasih tahu ke tim bahwa if you are looking for a sweet leader, I'm not the person. Gitu. Tapi I promise you, ketika lu ada masalah, when you are need a solution, gue akan ada di situ. Jadi itu tuh yang gue sampein ke tim ya. Gitu. Sweetnya gimana? Sweet leader kan ya beda ya gitu ya. Apakah yang manis-manis kayak gitu? Sweet leader tuh kayak yang tadi gue bilang ya. Gue tuh nggak akan bisa. Gue tuh bukan tipikal yang I'm looking at you. Maksudnya gue nyariin lu kayak Hai, lu apa kabar hari ini gitu. Kayak pep talk ya. Ya ada kayak gitu ya. Gue ya buat gue itu sweet sih. That's why karena gue nggak bisa ngelakuin itu, buat gue itu sweet gitu. Tapi ya karena gue tahu itu kekurangan gue juga, I'm learn. Gue learning lah untuk bisa tahu bahwa leadership itu is not only about brain, it's also about heart gitu. Lu pernah gak sih ngambil tes leadership itu? Kan ada, kalau leadership dua ya, ada yang people oriented, ada yang task oriented kayak gitu. Lu apa? Pernah gak? Oh, pakai ditanya. Task oriented ya? Iya, gue juga termasuk task oriented. Task oriented ya? Yang kerjaan kelar gitu? Kerjaan kelar. Kayaknya sesimpel kayak nanya pas ketemu orang tuh kayak sekarang lu sibuk apa gitu, udah kelihatan task oriented banget sih. Dibandingkan sama gimana keluarga lu itu kan ya. Apa kabar? Apa kabar? Iya, task oriented ya. Task oriented gue. Ada nggak pernah rejection dari awal? Karena probably kan mungkin setiap kalau gue mengeneralisir gitu ya. Setiap new leader pasti ada tendensi untuk bossy. Gitu. Pernah nggak lu dapat obrolan sama dari tim lu bossy banget sih gitu? Atau di perjalanan leadership lu berubah gak sih sebenarnya? Karena kan tadi lu bilang sekarang lo tipe yang adaptif ya sama tim lo kayak apa? Pas awal kayak apa yang bikin lu berubah sampai sekarang jadi adaptif? Ya bahwa gue juga harus ngerti bahwa karakteristik orang beda-beda ya. Ada hal sesuatu yang terjadi yang bikin lo kayak anjir salah nih kayaknya turnover gua, dong gitu. tinggi. Udah pasti kan, ya kan. Under lu kayak misalnya lu terlalu kenceng juga tim lu kan lama-lama capek ya gitu. Jadi gue pernah satu kejadian yang menurut gue turning point gue itu adalah di saat bersamaan tuh tim yang penting-penting itu resignnya barengan. Nah tapi gue nggak tahu itu bagian karena dia kecapean kerja enek sama gue nggak tahu ya sampai sekarang ya. Tapi buat gue itu adalah pelajaran yang cukup ngena di gue gitu. Cukup buat lo langsung reflektif ya. Iya, buat gue kayak ya. Tapi itu juga salah satu jadi turning point gue bahwa gue sadar bahwa lu tidak bisa menyalahkan diri lu sepenuhnya sih kalau di dunia kerja as a leader ya. Gitu. Karena memang namanya kita ngomongin kerjaan, kita ngomongin target nih. Gitu. Udah pasti banget gitu. Dan ujung-ujungnya ya how to achieve the target itu kan semua orang beda-beda ya. Gitu kan kadang-kadang memang ada sesuatu yang memang harus di-push sampai it need to be happen gitu. Dan tapi lama-lama makin kesini ya karena gue udah 9 tahun gitu ya, banyak banget yang bolak-balik gitu, kayak maksudnya dalam arti gini, banyak banget yang resign, ada juga yang balik lagi loh udah resign gitu, ada juga yang balik lagi. Jadi gue kayak menganggap bahwa ya udahlah that's it gitu, bahwa di dunia profesional ketika lu menjadi seorang leader, ketika lu kerja ya memang ada ada boundaries sih gitu. Lu gak bisa bawa lu tuh baik karena lu A, lu baik karena lu B gitu. Jadi menurut gue kayak susah tuh mendefinisikan a good leader gitu di tempat kerja. Kalau buat gue fokusnya sekarang selama gue udah 9 tahun, fokus utama adalah ketika lu jadi leader, lu mau gak lihat orang lain di bawah lu sukses. Gue kira patokan gue itu gitu. Jadi kalau gue mau mereka kerja pun, mereka belajar atau misal gue marah sama mereka, itu tujuannya adalah bukan karena gue nyalain lu gara-gara lu gue jadi jelek, tapi gue marah sama mereka tuh, ini gue tujuan lu marah sama lu tuh ini supaya lu belajar and then you will become better. Dan kalau misalnya mereka keluar pun nih, sekarang gue berharapnya adalah gini, yang keluar bisa jadi jauh lebih baik, bisa dapat penghasilan lebih baik. Menurut gue itu kayak as a leader tuh journey-nya itu. Jadi ninggalin bekas ke orang tuh nggak melulu harus kayak she touch or he touch my heart and then gue berubah. Nggak juga sih kalau menurut gue ya. Lu bisa kasih ilmu juga, itu menurut gue salah satu yang gue juga kan pernah cerita juga ke lu ya Will, kalau gue punya bos yang red flag banget lah gitu. Tapi kalau gue pribadi melihat kalau nggak ada red flagnya dia, gue nggak bisa jadi Varian yang sekarang. Dengan kekuatan gue yang sekarang, gue kan bisa memilih untuk membenci dia atau tidak ya. Tapi di luar itu semua gue melihat kelebihan dia itu ya memang bagus untuk maksudnya untuk lu pakai di dunia kerja gitu.
Ya harus dibedain sih. Antara professional sama personal life tuh menurut gue two different things gitu. Somehow ketika kita statement, gue setuju dengan statement lu bahwa kita mau tim kita jadi lebih baik, ya kan? Tapi kadang-kadang kan intensi sama delivery-nya itu suka berbeda, ya kan? Kadang-kadang ya, maksud gue tuh begini, gue pengen lu jadi ini, tapi diterimanya beda, dipersepsikannya berbeda gitu. Mereka kayak, gue kayak kok di-push banget sih, dia kayaknya dia nggak suka sama gue deh, gue dikasih kerjaan banyak deh, kayak gitu. Gimana cara lu menyampaikan, atau enggak mungkin fine tuning kali ya message-nya, atau lu tipikal orang yang udahlah suka-suka lu aja gitu. Yang penting maksud gue kayak gini, lu nggak suka ya udah, berarti lu bukan satu frekuensi sama gue kayak gitu. Wah, gue sih kalau marah-marah ya. Tapi gue I always gini, gue marah tapi gue selalu kasih tahu kenapa. Akan ada ya, maksudnya kalau leader atau ya gue bilang sih bos lah ya, marah tuh ya marah aja gitu. Tapi kalau gue nggak bisa tuh. Kalau gue marah pasti ada reasonnya. Dan gue biasanya marah-marahnya reasonnya. Jadi yang gue marah itu reasonnya. Lu kayak misalnya nih ya, ada kemarin kita bawa lah ya influencer ke Bandung gitu ya. Tapi kita datengin dari seluruh Indonesia nih, gitu kan ya. Mereka kan the best, mereka berarti ngonten setahun lebih, berarti mereka the best konten, mereka udah effort gitu kan. Gue marah as simply karena dari hotel ke tempat tujuan itu busnya jelek coy. Wah itu gue marah banget. Itu marahnya luar biasa marah gitu. Jadi gue marah karena itu. Gue bilang busnya kotor gitu kan. Gue cuma bilang sama mereka, ini tuh lu bawa konten kreator satu. Itu satu. Yang pertama it's about brand gitu ya. Yang kedua adalah gue cuma mau kasih tau mereka, lu bisa gak menghargai orang lain gitu. Pernah gak lu, kalau lu jadi mereka, lu udah ngonten setahun penuh, lu berharap untuk menang, and then I'm the winner gitu. Pas lu dateng, ya lu di treatnya even though it's only a bus ya gitu. Ya maksudnya masih banyak treat yang lain yang kita kasih berhasil. Tapi kan ya gue di situ kasih tahu ke mereka sih, what is the value behind. Kenapa gue marah karena hal itu gitu. Nggak bisa kayak begini. Satu is about lu bawa nama brand. Kedua, lu di industri, maksudnya mereka udah effort itu gitu. Coba bayangin kalau itu lu deh gitu. Ya mungkin lu nggak terlalu put attention, maksudnya nggak ya bis doang gitu kan. Gitu. Tapi it's about safety and everything sih menurut gua. Apa sih bedanya lu effort nyari tambahan izin nih ke bos lu, Pak, gua nambah 1,5 juta ya, gua tapi dapat bus bagus ini. Menurut gua akan accept sih. Gitu. Nah, itu salah satu contoh lah ya. Gitu buat gue, kayak hal, tapi ya baik again, gue selalu marahnya tuh with a reason. Jadi gue nggak pernah tuh kayak marah-marah aneh. Tiba-tiba tuh kan ada yang kayak uring-uringan gitu. Pengen aja marah gitu. Iya, nah gue hampir jarang sih ya. Gue lagi inget-inget kayak nggak pernah malah. Gue marah pasti karena ada reasonnya lah, gitu. Gitu. Karena kan kalau misalnya wanita biasa suka emosional ya. Dikit-dikit marah ya. Dikit marah. Betul nggak Anda kayak gitu? Tergantung lah. Kalau emang goblok ya marah lah. Iya, agree sih. Nah sih. Iya, agree. Iya. Perjalanan karir lu kan, lu growing dari bawah, ya kan. Kamu pelan step by step sampai akhirnya sekarang jadi CMO. Ini kan levelnya tinggi, ya kan. Dan probably idaman semua orang lah, pengen bisa gitu. Ada nggak dari point of view lo ya, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh setiap employee ini gitu ya, untuk bisa membangun karir gini. Kadang-kadang pikiran gini, gue harus pindah-pindah supaya cepat naik. Betul ya. Tapi apa hal lain yang dari pengalaman lu sendiri gitu, 9 tahun itu waktu yang panjang, apa sih yang hacksnya dari lu supaya bisa sampai ke level sekarang? Ya lu kasih tahu ke bos lu bisa kerja sih. Kekurangan orang Indonesia tuh, maksud gue gini, kekurangan orang kita itu tuh banyak banget yang kayak ini ya, gue aja kayak kesel banget kalau ada orang ngomong gini, apalah gue cuma debu-debu Pak. Wah, gue bilang ya kalau lu ngelihat diri lu di situ, ya lu hanya debu gitu. Kalau gue sih gak, selama gue inget ya, sampai di posisi gue sekarang, gue nggak pernah mandang diri gue tuh nggak ada nilainya. Itu dulu satu gitu. Kan jadi ketika gue dikasih tanggung jawab, because I am confident enough, and if I don't know I find out gitu, ya gue berusaha untuk bisa buktiin gitu. Dan kedua, banyak banget yang bilang kalau deket sama bos itu lu cari muka gitu. Cari muka tuh kayak apa nih gitu. Back again, if you have a value, lu tahu lu pinter, gue bisa kok gitu, dikasih tanggung jawab apa gue kelar gitu kan. Ya bukan berarti sombong ya. Ya menurut gue harus dikasih lihat sih. Sombong tuh penting. Sombong tuh penting. Betul. Penting.
apalagi lu tahu value-nya gitu kan. Ya udah, kalau menurut gue sih kekurangan kebanyakan kita ya di Indo nih. Ya menurut gue itu sih. Kalau lu kan di luar, bedanya lu lihat deh, they don't like it ya they say it gitu. Nah yang ketiga jangan baper. Nah itu gue juga belajar tuh ya. Jadi as leader tuh gak boleh baper. Lu kalau udah baper, anak lu ngomong apa terus lu kayak ngerasa wah kebawa berbulan-bulan. Gue untungnya gak kayak gitu ya. Itu salah satunya sih. Jadi kalau gue ditanya tips yang pertama adalah show have that you have a value. Kedua, ya lu aktif lah gitu. Karena perusahaan hire lu butuh solusi. Kalau simple nih di meeting, ada yang bisa ngasih ide nggak? Dan lu diam kayak patung. Yang gitu keluar baru ya? Yang ngasih ide 1-2 orang, bener nggak? Biasanya aktif doang kan. Ya kadang-kadang ngasih ide 1-2 orang itu kadang-kadang nggak bisa kerja loh. Tapi karena dia sedikit lebih berani, bos itu butuh temen ya. Ujungnya leader tuh kan sendiri, gitu. Kayak dia bisa ngasih tahu point of view dia aja ke lu nih, kayak itu udah bonus banget buat dia, tuh nggak lo? Karena dia tuh mikir apa-apa mikir sendiri. Jadi kalau menurut gue sih kayak ada yang perlu orang-orang harus ngerti itu sih gitu. Dan itu menurut gue gak cari muka. Cari muka tuh kalau lu diminta tolong, lu deadline tanggal 15 jadinya 25. Nah tapi kalau lu tanggal 15 kasih deadline and then you can do it, ya menurut gue sih ya lu powerful enough untuk bisa ngerjain itu. Gitu. Susah gak tapi lo sekarang nge-handle 35 orang? Susah. Berarti kan atasan lo langsung owner ya? Lo reporting langsung ke owner kan? Menjembatani antara 35 orang ini ke owner, ke kemauannya owner, kebeeman owner gitu. Gue mau ini, gue mau ini susah. Gitu. Sekarang owner gue itu lagi terjun langsung, bahkan jadi gini, owner gue itu tipikal yang tidak apa ya, dia tuh less trust lah ya ke orang. Dia susah banget buat dapetin trust dia gitu. Ya positif negatif lah. Dalam arti kalau gue ngeliat positifnya adalah dia benar-benar tahu apa yang dia mau. Jadi jelas gitu ya. Nah buat gua bisa pegang hold sales and marketing itu tuh PR banget tuh. Sampai dipercayakan sebesar itu ya, karena biasanya tuh dia ngejamin langsung ke marketing. Nah cuman sekarang kan ya namanya perusahaan pasti ada target, ada problem kan. Ya contoh lah kayak target lu kurang, kayak contohnya kayak gue di new client contohnya. Sekarang bos gue lagi jamin langsung dan dia pegang ads meeting sama tim gue langsung. Gila kalau misalnya kalau lu mau baper gitu ya, gila nih atasan gue. Iya dong, kayak terjun langsung kerjaan lu gitu. Lu kan dianggap gak becus coy gitu. Awalnya gue mikir kayak gitu, tapi lama-lama gue mikir kayak apa salahnya ya? Maksud gue gini, back again gitu loh, di sebuah perusahaan itu intinya adalah solusi. Lu bisa, siapa yang bisa ngerjain untuk bikin perusahaan ini tetap maju, ya lu gak usah ngelihat kayak jabatan itu tuh kayak cuman jabatan gitu. Nah gue sampai di level sekarang pun ketika gue jadi CMO ya, gue gak merasa kayak wah emang director gitu. Gue gak ngerasa gitu ya, karena buat gue itu title only gitu. Title yang gue harus pertanggungjawabkan di luar, membawa title itu. Tapi for the truth I'm only an employee, sama gitu kayak yang lain. Cuma bedanya gue dengan nama CMO fasilitasnya nambah lah, gaji juga beda gitu. Tapi sebenarnya capek sama lagi, karena kan kerja juga gitu ya. Kita tuh pernah ngebahas ya, kedorong. Aja dong. Kita pernah ngebahas tentang. Gue boleh minum nggak sih? Boleh. Boleh satunya 10.000. Ada curious. Ya kita pernah ngebahas soal gimana caranya setiap player itu ngatur flow communication-nya. Karena kan ada kecenderungan tuh kayak si bos ini ngasihnya kayak yang dipercaya. Kalau enggak jump in langsung ke tim operation kayak gitu sehingga nge-bridge hierarchy. Nah itu bos gue tuh. Kan ketika ada bridge hierarchy kayak gitu, biasa kan siang tim bawah suka bingung ya sebenarnya ya. Ini sebenarnya maunya yang mana nih? Yang atas gue mintanya begini. Akhirnya waktu itu kita pernah ngobrol tuh. Ya ini kalau di sini sampai layar ini aja maksimum, yang ini sampai layar ini maksimum kayak gitu supaya satu building trust, kedua si pra leader ini bisa memfilter sebenarnya apa yang di atas, apa yang dimauin sama atas dan gimana menyampaikannya ke bawah kayak gitu. Ada nggak dari pengalaman lu sendiri lu melakukan hal itu? Atau dengan posisi tadi lu cerita case-nya owner lu langsung jump in ke tim lu semua segala macam itu kayak. Jamnya tuh sampai ke tim sosmed gue ya. Jadi kayak kita ada tim digital di bawah supervisor itu ikutan.
gitu. Tapi kalau buat baik aja nih. Sebentar, tapi ada saat dimana si bos lo ini bahkan permintaannya berbeda dengan arahan lo sebelumnya nggak? Banyak lah, ada lah, bukan yang nggak ada. Itu kan biasanya menimbulkan huru-hara di bawah ya jadinya. Tim gue juga, yang bawah bingung. Tim gue pusing. Aku ikutin siapa, Bu Feryani atau gue ikutin si ini nih. Tapi baik aja sih kalau gue pribadi adalah gini. Ketika atasan lo turun langsung, berarti dia sudah tahu apa yang dia mau. Itu udah jelas dong. Karena kan berarti dia gemes nih ngeliat sesuatu yang dia lu nggak mungkin lu belum sempurna, dia mau sempurnakan. Dia juga bilang nggak bilang lu nggak bisa kerja, nggak juga. Kalau nggak ya gue udah nggak di posisi gue lah. Ya bener kan gitu dia. Tapi gini, gue mau umpamainnya gini, gue pernah bilang sama staff gue adalah gini, lu anggap aja lu di sebuah peternakan gitu ya kan. Peternakan bebek itu kan ada yang menggiring, ya kan. Kita ini bebeknya loh, kita ini bebeknya. Leader kita ini lagi lagi adalah yang ngegiring bebek-bebek ini, gitu. Ini gue umpamakan ya, ngegiring bebek-bebek ini. Jadi kalau misalnya kita jadi bebek, kita ini udah mencar-mencar, itu tugas dia cuman ngumpulin tuh, balik gitu kan. Sorry, gue harus rubah sedikit salah. Dia itu yang punya peternakan, kita itu adalah penggiring bebek. Ya, pekerjaannya itu adalah target nih. Ya, bebek itu kalau udah kemana-mana tugasnya penggiring tuh apa sih? Balikin kan tuh bebek ke kandangnya, intinya balikin ke tempat bosnya. Ya menurutku bosku sedang melakukan itu aja sih. Jadi dia lagi bilang lu bawa ya nih bebek keluar gitu, tapi sama dia berantakan tuh. Jadi bebeknya lagi kesini. Emang tugas kita jadi employee, maksudnya tugas kita jadi bukan bawahan lah ya, tugas kita itu jadi timnya dia. Itu adalah ada waktunya ngumpulin tuh itik-itik balik ke tempatnya sih. Ya analogi ini emang agak susah tapi gue coba berusaha untuk ngejelasin ke tim gue yang lagi merasa di jeopardize, gitu. Jadi ya menurut gue, lu lihat baiknya aja. Ujung-ujungnya kan lu tahu kemana lu harus pulang, ya kan, kemana lu harus pulang. Dan lu tahu tugas kita itu ya memang dari dulu di hire atasan kita untuk jadi baik again, yang gue bilang kan, jadi solusi kan. Ya udah kumpulin lah, balik lagi. Walaupun dia misalnya contohnya terjun langsung nih ke operation gitu, kan lu bisa berkomunikasi sama tim operationnya. Kalau gue ke tim gue selalu kasih mereka gini sih, gue cuma bilang gini, lu belajar langsung sama atasan itu adalah happiness buat gue, karena lu jadi bisa tahu point of view seorang owner. Yang lu mungkin sekarang nggak ngerti, tapi for the next 2 years 3 years lu akan ngerti nih kenapa dia ngelakuin itu. Yang gue minta adalah just update apa sih yang dikerjaan kalian sedang jalanin. Tapi tahu nggak, ada beberapa hal yang gue nggak ganggu loh. Memang approval yang langsung aja. Tapi dia yang penting adalah selalu update. Tapi selalu update adalah kenapa? Gue cuma berharap ketika bos gue nanya begini nih, yang kemarin gue ini kan harapan dia adalah, ya emang sih gue kerja, tapi lo harus tahu juga gitu kan, ada gitunya kan. Ya gue jadi kayak ngerasa yang penting gue tahu. Dan ketika gue tahu namanya lu leader ya, lu kan udah pegang pekerjaan lu cukup lama. Dan yang tadi gue bilang kan, ya gue kerja juga. Jadi gue rasa kayak walaupun lu dikasih potongan puzzle, lu ngerti kok apa yang lagi dijalanin. Gitu. Dan tugas kita itu maksudnya dia cuma ngasih kerjaan nih, PR lo ke sana ya gitu. Ya tugas kita as a leader ada ngumpulin puzzle itu. Nah salah satunya ya gue harus ngumpulin puzzle. Ya tim gue lagi under dia ngerjainnya ini, tim gue yang ini lagi ngerjain ini. Gue cuma harus nyambungin supaya itu tuh nggak jadi berantakan. Bukan jadi leader yang manas-manasin, yang ngerasa gue jadi baper. Ada nggak sih awalnya nggak ada. Cuman gue lama-lama pikir, kalau gue jadi owner ya, maksudnya kan gue harus menempatkan diri gue dia ya. Kalau jadi dia ya namanya kapal, kalau lagi ya lu oleng-oleng dikit, masa lu nggak doing it gitu. Ya makanya gue bilang kalau as a employee, kalau menurut gue jangan baper juga kalau bos lu tuh kayak jeopardize bawahan lu. Harusnya jangan dilihat kayak gue berarti nggak berguna dong. Terbalik tuh, harusnya lu melihat bahwa yang dia lakukan itu adalah ini, apa yang diharapkan bos gue supaya gue bisa ngopi. Nah itu tuh harusnya yang di find out ya. Point of view gue tuh selalu ada gap pengetahuan ya. Betul, pasti. Antara apa yang dan pengertian juga kayak gitu. Walaupun udah disampaikan, nah kadang-kadang ya itu implementasinya nggak sesuai dengan apa yang dibayangin gitu. Makanya
hal itu terjadi gitu. Karena chainnya bisa putus di mana ya, bisa jadi ketika si ownernya lagi ngeluarin itu putus di otaknya ke mulutnya sendiri, bahkan ketika dia nyampein ke orang, diterima orang dengan diterjemahkan, diterimanya pun itu bisa putus, dari diterima dikerjakan pun itu juga chainnya bisa putus ya. Banyak banget titik-titik krusial yang bisa putus. Banyak sih. Jadi miskom gitu ibaratnya. Dan tapi kalau selama mereka update nih, kan kayak lu tahu prioritas ya. Kalau gue sih ngelihatnya kayak, oh kalau yang ini mereka kerjain selama mereka kerjainnya ini, targetnya adalah ini, menurut gue kayak itu nggak bakal kayak gangguin chain yang tadi tuh. Tapi kalau misalnya memang udah terlalu udah bakal sampai ngegangguin chain, itu biasanya gue berjam in. Baru deh gue ke bos gue baru deh ngomong ke bawahan gue, lu bisa nggak bilang ke ke bapak kayak begini gitu. Oh, lu tetap ngomongnya dari bawah ke atas lagi gitu? Iya dong, tapi gue kasih tips ya, bukan gue minta ini ya, gue kasih tips karena kan gue lebih kenal, pasti lu lebih kenal bos lu dong dibanding mereka kenal bos lu. Jadi gue ngajarin sih sebenarnya, lu kalau ke bapak tuh gini gitu. Nah, alasan lu memilih untuk nyuruh misalnya William nih yang lagi suruh sama owner lu, alasan lu untuk bilang ke William ketika lu lihat agak kacau ya, lu bilang ke Will, bilang ke bapak bla 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 gitu, instead of lo yang bilang langsung ke bos lo apa? Gue biar dia belajar, dia tahu how to handle. Karena bos gue tipikal yang gue bakal jamin langsung. Kalau misalnya gue tidak kasih tahu tipsnya ke dia, kalau gue lewat dia terus, ya menurut gue juga kasian juga kan dia kalau ntar meet up, kalau misalnya meeting atau apa gitu. Mau nggak mau kan dia juga jadi belajar, dia bertumbuh, dia jadi ngerti. Dan menurut gue itu lebih penting loh. Ya itu penting sih gitu. Jadinya kayak kalau gue bisa bilang kayak akhirnya tim yang ada di Zap gitu ya, atau tim yang ada di tempat gue itu mereka cukup mature sih buat ngadepin maksudnya leader gitu. Karena dari situ tim lo juga jadi belajar mengenal owner lo maunya seperti apa. Jadi ketika suatu saat ownernya jump in lagi ke dia sudah tahu gimana cara mikir dan cara kerja sih. Dan mereka udah tahu sih kayak kalau gue ada masalah gue ke atasan gue yang ini, gue juga pasti dibantuin. Nah itu udah ada begitunya. Jadi kan maksud gue kadang-kadang trust itu kan harus dibentuk ya. Salah satu trust yang gue lihat dari tim gue ke gue itu adalah if I have a problem, gue tahu gue bisa nyari buffet gitu. Kalau buat gue itu lebih penting ya gitu. Jadi kalau misalnya dia mau langsung sama owner, menurut gue ya it's a good opportunity gitu. Tapi balik lagi sih ya, karena gue nggak baper ya, dan nggak salah. Gue berusaha untuk mengatasi kebaperan dan gue berusaha untuk mengatasi insecure gue. Nah itu lebih tepatnya. Karena orang-orang itu menurut gue bukan terjadi seperti itu, gap itu terjadi karena insekuritas tentang gue bakal dipandang apa enggak, gue bakal didepak apa enggak, gue jadi gak bernilai. Itu sih menurut gue yang bikin gapnya ya. Tapi kalau lu mau sangat dewasa, maksudnya cukup dewasa, bos lu itu ngelakuin itu bantuin lu juga sih. Dan lu bisa, dia cuma mau kasih tahu, mau show up ya kan. Nggak ada tipikal bos yang belajar dari gue, nggak ada juga nggak bakal ngomong kayak gitu kan. Tapi kayak I do it, you look at me. Ini yang gue lakukan. Ada juga yang kayak gitu. Jadi menurut gue kayak ya harus pinter-pinter bagi-bagi cara nalar lah ya. Gimana kalau misalnya kejadiannya apa yang bos lu mauin itu ternyata malah semakin melenceng karena persepsi dia terjebak dalam biasnya owner. Ya mungkin secara profesional kita bisa ngelihat harusnya nggak kayak gitu, tapi karena ini maunya owner jadi malah makin jauh gitu pulangnya. Bukannya pulang malah jadi nyasar gitu. Itu gue baru ngomong sama owner gue. Kalau gue lihat itu sudah di luar, maksudnya jadi gini, gue juga nggak ABS ya. Asal bos seneng gue nggak bisa tuh kayak gitu. Jadi gue kalau misalnya dia udah agak melenceng dan gue tahu ini nanti keluar dari value perusahaan dan udah bikin misalnya operasional kebingungan nih, ya gue akan ngomongin yang bagian itu tuh, bagian yang operasionalnya kebingungan. Ya as a leader dia harus ngerti dong gitu. Dan menurut gue saat itu gue harus jamin. Nah makanya gue harus memilih baik-baik di mana gue harus merasa insecure. Nah itu penting tuh menurut gue. Kalau ketemu bos yang kayak gitu ya anyway. Dari lo sendiri biasanya titik paling ujung lo merasa anjir ini susah nih, gue mau nggak mau pasti insecure nih, ada nggak? Pastilah, nggak mungkin nggak ada. Titik paling ujung lo apa? Kalau misalnya udah sampai mana? Kalau sampai dari lo merasanya seperti apa? Kalau gue tuh gini, kalau gue insecure itu adalah lebih ke kerjaan gue yang sebelumnya sih. Kalau yang kerjaan sebelumnya dia kayak bilang, ini mah lu nggak works gini-gini, wah itu gue kena banget tuh. Karena gue tahu ya kalau gue ngerjain sesuatu tuh kayak totalitas gitu, pas digituin tuh, wah kena banget gitu. Gue sih paling insecure kayak gitu ya. Jadi kayak ngerasa, ya gue kayak udah kerja udah parah-parah capek-capekan begini, tapi dia nggak ngelihat ya. Ada gitunya nggak sih? Gue nggak tahu itu gue kali ya. Gue udah kayak gitu sih, kayak
wajar sih, semua pasti kayak gitu. Betul normal kok, normal. Gue juga kok. Oke, lanjir udah berdarah-darah ternyata nggak kelihatan. Wah, ngapain saya di sini gitu kan biasanya. Kita kurang cari muka coy. Iya. Kita kebanyakan sok kerja kayaknya. Iya. Betul. Nah, kita masuk ke dalam ini, kita mau jawabin komentar dari netizen. Ya, ini ada dari Franitz Nicole. Kadang merasa bersalah banget kenapa harus marah-marah nggak jelas, tapi nggak bisa nguasain diri juga. Saat ini lagi di tahap menanamkan mindset be nice. Jadi apapun itu yang buat tensi gue naik, afirmasi ke diri sendiri, be nice, jadi orang yang manis aja, jangan dibalas, pura-pura bodo amat, keluar sendiri nyari udara segar, lari pagi berkilometer sangat menyenangkan. Menurut tuh gimana cara dia mengontrol emosi ini? Kadang merasa bersalah banget kenapa harus marah-marah. Karena lu kan bukan tipe yang be nice ya kan? Jadi dia tipenya yang suka marah-marah nggak jelas. Jadi kadang ketika dia udah mau marah-marah, dia memilih untuk tarik napas dulu. Kalau nggak ya udah kabur aja, bodo amat, nggak usah dibales, lari. Kalau gue ngomong ya, enggak. Gue ngomong gini, gue kalau lagi bener-bener lagi posisinya nggak nice dan gue akan jawab nggak nice untuk hal apapun, kan tahu kan kalau misalnya kondisi kita ngomong, gue I talk to tim sih. Gini kondisi gue lagi nggak oke. So please be careful. Jadi gue kasih tahu bahkan hati-hati kalau ngomong sama gue, jangan ada salah atau lu besok aja deh. Secara nggak langsung tuh gue ngomong gitu sama mereka. Jadi gue selalu jadi gue sangat terbuka dengan emosi gue ke tim gue sih ya. Gitu, malah gue nggak bisa nih gue kayak gini ya karena I'm not nice ya. Jadi gue nggak bisa kayak yang keluar nyari udara segar karena jadi biasanya justru ketika lo lagi ngerasa lo tidak di good state of mind, lo bakal udah ngasih warning dulu ke tim lo ya. Gue lagi tidak di good state of mind, careful, hati-hati dengan apapun yang lo lakukan supaya kita tidak perlu ada percekcokan yang tidak penting gitu ya. Jadi nggak usah tim gue ke gue tuh nggak usah nebak-nebak kayak dia lagi mendung apa enggak ya, istilah gitu lah ya. Udah pasang duluan mendung gitu ya. Jadi gue udah kayak kasih sign. Karena menurut gue itu lebih praktis ya ke tim ya. Iya. Kalau gue sih ya selama ini, jadi kayak mereka tahu gitu. Tapi ketika nanti gue udah nice, dia juga kayak mereka juga nanya, Bu udah bisa diganggu belum? Nah kalau saat itu kan gue juga jadi kayak sadar, iya gue marah kelamaan nih. Ada gitunya lah ya. Tapi lo pernah ada di posisi dimana tim lo nggak yang justru kayak gitu? Yang maksudnya? Tim lu tipe yang emosional, jadi ketika misalnya lo marah terus dia malah nunjukin juga kan, dia malah being emosional, atau malah kebalikan, ketika lo emosi dia malah tipe yang kayak kabur, nggak mau ngeladenin lo gitu. Ada lah pastilah. Lo lebih pilih yang mana tuh? Jangan, itu nanti buat aja. jadi jangan dijawab. Itu buat segmen selanjutnya aja. Ada di otak gue nanti. Iya, tapi gue adalah kalau tim kayak gitu ya. Biasanya lo apain? Kalau gue ganti pertanyaannya. Ya, gue ini juga sempat kejadian gak lama gitu ya. Nggak salah gue tegur karena salah, gue tegur. Dan dia menunjukkan ketidaksukaan dia lah. Dan ini benar-benar ditunjukin. Dan gue WhatsApp sih dia pribadi. Tunjukinnya di depan mata lo? Iya, di depan mata gue. Di depan tim yang lain gak? Di depan bos gue bahkan. Jadi dia kayak menunjukkan bahwa dia tidak suka digituin. Tapi gue pribadi adalah karena gue menegur dia untuk sesuatu yang benar. Tapi gue WhatsApp sih, akhirnya WhatsApp pribadi. Gue bilang satu kata sih, boleh nggak mukanya biasa aja, satu. Yang kedua, muka saya dari sananya gitu Bu, nanti dia gitu. Enggak lah, beda lah kan lu tahu ya. Terus yang kedua gue bilang please being professional. Udah sih gue ingetin itu aja sih. Jadi kalau lu being professional kan lu nggak harus nunjukin, lu nggak lu sedih lu seneng, lu nggak perlu nunjukin ya. Gue cuma ingetin dia untuk being professional. That's it. Dibales nggak? Dibales sih kayak ya Bu gitu. Bacot tuh Bu. Kalau dibilang bacot Bu ya lu yang bacot gitu. Gas balik. Kalau nggak besok ke ruangan saya. Bawa surat. Oke. Next nih. Selanjutnya Angel Kujaya Tomo. Mau belajar jadi leader tapi personal orangnya nggak berani tegur yang lain, nggak enakan. Tapi orangnya kesel sama kita, gimana ya? Any tips nggak? Ini mungkin dari lo yang orangnya ceplas-ceplos, gimana cara negur yang baik? Kalau dari lo? Karena gue ceplos nih. Tapi justru biasanya orang ceplas-ceplos ketika negur orang bakal banyak yang lebih nerima. Oh ya, maksudnya? Gue justru malah takutnya banyak orang yang lebih sakit hati dong. Iya. Karena lo ceplas-ceplos gitu loh. Jadi dari lo sendiri kan lo tahu nih, dengan lo being ceplas-ceplos, orang bakal banyak yang sakit hati dengan karakter lo itu. Jadi bagaimana cara lo menyampaikan? Ada hal gue lakukan dengan sadar, yang gue nggak sadar kan gue nggak bisa namanya ceplas-ceplos kan. Gue pasti tipikal yang lo harusnya nggak boleh gini gitu. Tapi kalau yang memang gue tahu ini buat orang ini jadi lebih baik, gue sih bisa, saya nanya malah.
gue boleh nggak negur lu? Wah. Oh iya. kalau dibilang nggak boleh Ya nggak boleh, ya nggak apa-apa sih. tapi Ya. kan gue atasan lu, gue boleh guru tetap. Ya, nggak apa-apa sih. Kalau nggak boleh negur, gue tulis email aja ya. Surat teguran. Ya. Gitu. Kalau biasanya sih gue nanya, boleh nggak gue, maksudnya boleh nggak gue negur lo ya ini. Tapi gue dealing lo ya sama dia, gue bilang, gue boleh nggak nih negur lo nih. Terus kalau misalnya ada yang ngomong ke gue, misalnya kita ya berdua one on one gini ya, gue selalu kasih tau dia, boleh nggak gue nasehatin lu, gue nanya dulu. Kalau nggak boleh, kalau misalnya emang itu bukan nasehat, gue boleh nggak negur lu, gue sih kasih tahu ya, maksudnya subjeknya ya, gitu. Boleh nggak gue kasih masukan ke lu? Terus gue sering nanya, lu mau gue dengerin doang, apa perlu masukan nih? Kalau mereka bilang ya nggak sih bu, gue cuma mau curhat doang, oh ya udah gue nggak kasih masukan sih, gitu. Tapi kalau kan ada ya kadang-kadang datang, iya tuh sih gini, lu perlu masukan nggak dari gue? Enggak, oh ya udah gue nggak, gitu. Karena tadi lu nyebut one on one, lu tipe yang one on one rutin atau kalau ada perlu doang? Gue tiap minggu selalu ada one on one. Tiap minggu? Maksudnya tapi itu tas. Oh. Tapi kalau misalnya one on one untuk yang agak personal gitu, reviewing. Ya, sometimes I did kalau misalnya memang gue lihat udah mulai ada sengkeh. Oh, berarti tunggu ada triggernya dulu. trigger lah. Bukannya yang lu rutin melakukan dengan 4 direct, paling enggak dengan 4 direct. Tapi gue taruh di agenda gue tiap quarter itu makan bareng ya. Jadi gue makan siang tuh kan karena misalnya jadwalnya padat ya, gue sambil makan siang sambil ngomong ya itu di luar kerjaan. Biasa gue tanya how is it gitu ada sih. Itu dengan khusus 4 orang yang di bawah lo langsung atau 35-35-nya siapapun lu pick siapa gitu? Iya, gue kadang-kadang gue pick. Ada juga yang kayak misalnya gue tahu dari misalnya satu, kan gue misalnya sama di bawah gue cerita lagi nih tentang bawahnya dia gitu. Dan bahkan sampai yang level paling bawah ya, gitu ada juga sih. Yang lo pick yang bermasalah atau yang cemerlang? Both of it. Gue both of it. Karena beberapa kan gue pasti terasa mata di bawah gue dong. Kalau dia bilangnya sih gue talent bu gitu, tapi ada problem gini-gini ya gue akan ngomong sama dia. Kalau misalnya yang bermasalah tapi gue lihat udah lama nih misalnya perusahaan ya gue akan ngomong sama dia. Buat timnya V jangan jadi mediocre, nanti lu nggak dapat makan siang sama V. Either jadi yang bandel banget atau bagus banget. Tapi bener sih. Jadi dapat makan siang. Karena itu cara orang untuk bisa kelihatan. Benar. Tapi emang nggak bisa jadi orang biasa-biasa aja lagi. Susah, orang biasa nggak inget tau. Catat. Jadi kalau mau bagus sekalian, jelek sekalian. Harus ekstrim. Iya. Ekstremis ya? A atau B? Ekstremis A atau B. Ada lagi? Oke. Gue mau geser dong ke topik yang lebih. Kalau tadi kita banyak ngomongin tentang karir gitu ya. Gue pengen dengerin gimana sih, lu kan juga seorang ibu, ya kan, punya anak gitu. Sebagai seorang wanita karir, lu di kerja sama lu di rumah sama nggak? Iya. Beda banget. Oh beda banget. Beda 180 Gimana? derajat. Kalau di kerja, gue kan di kantor tadi ya, maksudnya orang lihat galak. tegas, galak gitu. Dus gitu. Iya. Di rumah bucin. Iya sih. Lo kok iya sih? Gue sampai detik ini belum keluar nada do tinggi loh ke anak gue. Anak lu mau berapa? 1 tahun 6 bulan kan lagi bandel-bandelnya ya. Tapi gue nggak pernah kayak gak boleh ya gitu. Itu hampir nggak pernah ya. Gua ke pasangan? Ke pasangan juga enggak sih. Gitu. Mungkin udah terlampiaskan di tempat kerja. Enggak bercanda. Kalau ke pasangan itu gue lebih ke kayak temen ya. Jadi kita ya kayak temen lah kalau ngobrol ya. Gue jarang banget kayak ya kayak temen sih, gue kayak sahabat sih gitu. Ya marah ke pasangan ada gitu. Tapi ke anak sih yang gue salut ya. Gue capek bingung sendiri kenapa gue 180 derajat beda sama anak gue ya. Coba ntar umur 3 tahun mungkin ngeliat beda. Ya mungkin ya. Sekarang sih gue belum break record gue ya. Mungkin nanti pas umur 3 tahun 3 ya. tahun. Cewek Cowok. Oh ya. Coba 3 tahun. Iya. Sampai di posisi kemarin dia tahu kan yang kayak buka air main yang berantakan sampai parah banget gitu. Ya gue juga belum. Berarti gue bisa gak marah tuh ya. Gue gak tahu ntar kalau 3 tahun ya. Pernah ada di posisi lo harus milih gak antara kerjaan dan anak? Belum sih sampai saat ini. Jadi masih handle well ngebagi duanya ya? Iya. Karena tadi ya mungkin karena gue task oriented, gue tuh kayak ngebaginya bener-bener. Gue tahu waktu itu berharga. Jadi every decision gue hari ini yang gue kerjakan itu tuh akan mempengaruhi hasil gue di hari itu. Jadi gue sangat hati-hati tuh sama schedule gue. Gitu. Jadi makanya tadi gue nggak apa-apa tuh Will kalau dibilang oh ya lu sibuk ya, karena memang gue lagi ini banget tuh, lagi maintenance di sini supaya gue bisa punya waktu sama anak gue kayak gitu-gitu sih. Gitu. Gimana cara lu ngebagi waktu? Ada nggak spesifik tips gitu atau lu pakai tools tertentu gitu? Ngomongin tools ya. Iya, gue pakai notes ya. Siapa tau ada
masuk tools gitu kan. Nggak ada, sorry. Belum pakai. Tapi gimana sih cara lu ngebagi waktu? Karena mungkin gini, banyak orang yang time management itu buruk. Gitu. Sebagai orangnya task oriented, apakah lu selalu memplanning ketika itu, apakah lu buat itu pack atau kalau misalnya nggak achieve itu gimana kayak gitu loh? Gue itu selalu seminggu aktivitas gue udah gue plan di hari Minggu. Jadi hari Minggu nyusun 1 minggu ke depan. Gue udah tahu agenda besar gue. Gokil. Nah, itu harus banget. Lu membagi untuk anak lo ini di daily ada atau weekend doang berapa jam atau se-ekstrim pokoknya weekend gue gak mau diganggu kerjaan. Gue pulang kantor, gue udah gak pegang handphone. Gue buat anak gue tuh. Tapi setelah anak gue tidur ya, gue baru misalnya ada kerjaan, gue udah ngecek lagi kerjaan gitu. Tapi gue hari Minggu gue selalu punya namanya gue bilangnya weekly work plan lah ya. Gitu. Gue mau ngerjain apa di keluarga gue, di bagian keluarga itu hari Minggu gue pakai 2 jam lah. 2 jam gue kayak buat nge-review sih. Seminggu tuh gue ngapain, dan itu ternyata works ya. Gitu. Iya, gue SOP-in hidup gue. Gue gak pernah lagi gimana dong. Saya orangnya spontan Mbak. Terkesima. Tapi gue juga masih ada spontan-spontannya sih. Cuman buat gue tuh kayak penting aja sih, kayak gue tahu apa yang gue lakukan tuh. Ya kan gue gak pernah tahu apa something happen ya. Tapi kalau gue udah ada agendanya tuh udah enak banget gitu. Karena buat gue being spontan itu enak banget kan. Waktu kosong bisa spontan gitu. Tapi kan yang susah yang ini nih, yang lu harus maintenance supaya baik-baik aja gitu. Oke. Let's go. Sama juga. Kita ini lihat gue aja. Ini pilihan ya. Cuma boleh langsung milih kayak tadi. Comes to extremes, cuma boleh A atau B. Aduh, nggak boleh dijelasin kenapa, nggak boleh pilih A, mau dua-duanya nggak boleh. Harus pilih. Oke. Go. Sama, top down atau kolaboratif? Kolaboratif. Logika dulu baru perasaan atau perasaan dulu baru logika? Perasaan dulu baru logika. Oh, menarik. Gue pikir cewek. dia akan logika dulu baru perasaan, tiba-tiba kayak gini. Kerja bagus tapi attitude minus atau kerja biasa tapi attitude bagus? Kerja biasa attitude bagus. Ini kegampangan pilihannya. Harusnya kerja bagus attitude minus, apa kerjanya jelek attitude-nya bagus? Gimana tuh tadi pertanyaan? Kerjanya bagus tapi attitude-nya minus. Apa kerjanya jelek tapi attitude-nya bagus? Kerjaan jelek attitude bagus sih. Tuh. Gitu, tetap. Ini kegampangan pilihannya tadi. Promosi karyawan atau rekrut pro hire? Rekrut ya atau pro hire? Promosi gue. Promosi gue. Oke, nanti tanya. Jadi mentor atau yang penting kerjaan kelar? Mentor gue. Kalau ditegur ngelawan balik atau kalau ditegur diem aja terus hilang? Ngelawan balik. Oh, lu suka ngelawan balik? Ngelawan balik. Nah, kenapa ngelawan balik? Bukan itu jadi kayak kurang ajar lu anjir gitu? Enggak sih kalau buat gue, karena kalau ngelawan balik kan bukan berarti nggak respect ya. Kalau gue sih gitu sih. Gitu. Tapi batasannya di mana? Batasannya adalah sampai gue menjelaskan why-nya. Setelah itu tidak diterima, ya gue tetap akan say sorry. Ya sorry pak, next time gue nggak jadiin, atau ya sorry ke teman gue juga gitu. Ya kalau misalnya tim lu yang dikasih tahu terus dia ngelawan balik, gak apa-apa juga. Batasannya di mana? Di mana ini kayak oke ini acceptable, ini udah kurang ajar gitu. Gue hampir nggak ada tuh, nggak apa-apa sih gue. Gue tuh salah satu yang nggak apa-apa kalau nggak apa-apa diberantemin. Iya sih. Nggak apa-apa sih karena menurut gue kayak mendengar, maksudnya kalau mereka bisa ngasih tahu point of view-nya, gue oke sih gitu. Biasanya mereka diem tuh kalau memang mereka salah. Kalau mereka nggak salah tuh mereka anak-anak sekarang tuh bacot balik. Ya nggak gitu dong Bu. Iya. Oh, lu pilih Gen Z atau millennials? Wah susah tuh. Gen Z lah ya gue ya. Gen Z gue. Kenapa? Apa yang lu lihat dari Gen Z gitu? Mereka itu kerjanya menurut gue kreatif ya, cepet ya. Tadi ya kalau gue Gen Z sih gitu. Mereka benar-benar tahu, maksudnya gini, anak Gen Z itu saking super smartnya makanya nggak fokus menurut gue. Ya. Mereka itu karena mereka pinter, tau gak sih lu, karena mereka bisa ngerjain. Gue nggak bisa kayak mereka. Gue bilang loh sama mereka, gue bilang lo orang ada nih, gue kenalan sama satu agensi dulu ya, gue kerja masih muda, tapi dia kerja juga di kantor, tapi dia masih pegang agensi, dua-duanya jalan sih jalanin asuransi coy. Gue kayak gila, gue jadi lu nggak bisa lu gitu.
Tapi itu bukan nggak bisa ya, menurut gue kayak mereka itu saking mereka pinter, mereka bisa multitasking, itu sih gue ngelihatnya ya. Tinggal di guiding, lu hanya butuh belajar rasa hormat, komitmen, nah tinggal di equip sebenarnya mereka tuh. Kalau mereka di equip sama hal-hal yang baik, ya milenial sih menurut gue bisa kalah sama mereka ya. Cuman sayangnya kan mereka nggak punya yang sisi ini nih. Gue punya tambahan 2. Boleh. Pilih ngehandle mid level atau pilih ngehandle staff level. Mid level lah. Satu lagi, kalau ada yang ngajuin resign, retain apa let go? Let go. Let go. Kenapa? Udah mau pergi ya? Apa yang tahan-tahan ya? Iya. Kan kalau orang mau pergi walaupun pasti nanya itu reason ya. best employee lo. Kalau gue lihat perusahaan emang bagus sih, gue suruh let go ya. Kalau dia alasannya cuma gara-gara gue bosen bu di sini. Apa yang bisa gue lakuin supaya lu gak bosan? Saya mau keluar. Ada pilihan lain gak? Lepaskan saya. Kan itu tujuan saya mau bosan ya. Tapi kadang-kadang gue ngeliat kalau orang mau dilihat gue itu juga ada masalah karena kerjaan sama salary misalnya kayak gitu sih ya gue mostly lihat ya. Jadi kalau misalnya gue bisa fight ke HR, gue fight ke HR. Tapi kalau gue lihat kayak ayo udah deh nggak apa-apa nih kalau ini cabut gitu, ada juga sih ya. Gitu, ini satu pertanyaan yang mungkin apakah ketika lu let go orang tanpa lu fight gitu ya, lu ngerasa kayak yaudah udahlah emang gue gak gitu butuh lu aja kayak gitu, let go pergi aja kayak gitu. Tadi dia bilang kalau perusahaan yang barunya lebih bagus dia bilang let go kok. Oh iya, tapi kan kalau misalnya kayak perusahaan barunya juga gak gitu bagus juga sih gitu. Tapi orangnya mau biasa pergi aja gitu ya? I mean, Gue pernah loh ya, ada yang mau resign, gue suruh panggil kertas gitu. Jadi gue taruh perusahaan gue sama perusahaan dia. Tapi gue tanya lo gajinya, kan kita pasti udah tahu dong. Ya gaji gue tulisin. Gaji di compare depan mata. Iya, gue compare depan mata. Terus gue asuransi, oke. Asuransi dapat berapa? Dapat nggak? Suami lu nggak? Oke. Bonus gimana sih tuh? Wah belum tahu ya, kayak lu nanya gitu ya. Ya bonus kayaknya gue hitungin. Terus gue suruh bawa pulang. Ya ini lu coba lihat gitu, maksudnya worth it nggak gitu. Tapi kalau misalnya ada juga yang gue nggak nanya gaji, lu pindah kemana? Oh ke sini. Ya lu pindah lah gitu. Itu bagus buat lu belajar, ada gitu sih. Gitu. Emang ada kalanya yang kita nggak bisa bilang perusahaan kita selalu terbagus ya. Ada kalanya ketika orang bisa career switching, kemudian dia mungkin bagus kayak gitu, ya udah let go gitu untuk for sake of improvement dia gitu. Karena experience matters lah menurut gua. Dan sampai sekarang masih temenan baik juga kok gitu. Kalau lebih pintar balik lagi juga nggak apa-apa. Betul. Kenal budaya perusahaan yang berbeda-beda juga bagus gitu, supaya jam terbangnya dan pemahaman di dunia kerja seperti apa tuh lebih bagus. Dan ketemu leaders lain yang mungkin berbeda lah dari leaders yang sekarang. Tahu gue nggak segitu. Akhirnya kamu tahu kalau ternyata sampai leader lo yang baik tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Kayaknya bisa teriak begitu nggak? Oke. Terakhir closing, berdasarkan pengalaman lu, kira-kira apa sih tips buat para, ini ngomong ke Gen Z kali ya, tips para Gen Z, kalau nggak para leader-leader yang lagi mau belajar untuk menjadi leader yang lebih baik lagi, tips dari seorang Feryani apa? Gue, jangan berhenti bertumbuh. Maksudnya, lu jangan ngerasa lu udah jadi wolf of the pack gitu kan lu. Ya, kalau menurut gue kayak belajar terus yang tips nomor 1 adalah kalau menurut gue sih lu harus ngerasa kurang terus bukan berarti nggak pede gitu, tapi ya lu jangan ngerasa lu pinter, ada orang lain yang lebih pinter, mau itu mau di bawah lu di atas lu gitu. Dan sebagai seorang leader menurut gue kayak nggak apa-apa banget ngerasa insecure, nggak apa-apa banget lu ngelakuin kesalahan gitu, ditinggal tim lu sedih itu is okay juga, dan itu bagian pembelajaran untuk jadi lebih leader yang jauh lebih baik sih gitu. Oke, thank you buat obrolan serunya. Nice. Jangan kapok. Dan buat kalian yang udah nontonin video ini sampai akhir, tolong drop di kolom komen apa statement yang paling menarik atau insight apa yang menarik dari sesi kali ini. Thank you Feryani. Thank you. Bye bye.